Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, gila ya kan. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Channel Bang Odir, motovlogger Blitar tidak terkenal. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. Oke lah, kita lewat jalan ini lagi ya. Ini adalah jalan utama saya ya, menuju kampus, menuju Gumawang, menuju apapun ya, lewat sini. Kecuali menuju Curup kemarin ya, nggak lewat sini, lewat yang sebelah sana, lewat yang Tawangrejo. Jadi di video kali ini teman-teman, pasti kalian sering ya kan lihat story saya, lihat Instagram saya, itu banyak saya yang record adegan saya itu cornering ya, alias menikung dengan gaya yang amatir. Dengan gaya yang amatir ya teman-teman. Jadi dan kadang-kadang aduh ini gimana ini ya Allah. Panik lah mata. Astagfirullah, kaget sumpah aku. Banyak juga ya boncenger Bang Odir itu yang ketika diajak seperti itu kaget ya, apalagi yang belum pernah ya kan. Jadi kaget ya dan takut sebenarnya. Contohnya Anton kemarin, terus teman-teman cewek juga ada yang padahal udah beberapa kali tapi tetap takut mereka. Dan ada beberapa teman-teman yang bertanya, gimana sih Bang caranya biar nikung itu nggak takut gitu, nggak takut dan aman ya. Ya tapi di jalan raya sebenarnya untuk seperti ini, nah itu nggak boleh dilakukan di jalan raya teman-teman. Nah itu sebenarnya dilakukan di sirkuit, tapi untuk pengecualian ya bela. Yang penting kita tahu apa ya, kemampuan kita. Jadi nggak merugikan orang lain dan nggak merugikan kita sendiri, alias crash atau jatuh gitu. Kalau jatuh positif kan malu ya kan. Dan juga rugi teman-teman. Jadi ya langsung saja bahas untuk syarat. Yang ada 3 syarat utama untuk melakukan cornering. Yang pertama yaitu adalah ban kalian. Aduh. Jadi ban kalian itu harus menggunakan ban tapak lebar. Jadi untuk melakukan kemiringan seperti ini, kalian harus menggunakan ban yang bertapak lebar. Nah, Bang Odir menggunakan ban Swallow SB, tapi itu bukan untuk menikung, itu untuk adventure. Tapi untuk di aspal jadilah lah, tapi tidak terlalu miring karena ya takutnya nanti apa selip dan high set jatuh gitu. Jadi ya sesuai kira-kira kita aja lah kayak gitu teman. Terus jadi ban ini usahakan bannya itu tidak gundul teman-teman ya. Jadi percuma lah kalau kalian bannya lebar tapi gundul ya, jadi cengkraman di aspalnya itu nggak ada gitu loh. Nah habis itu ban yang kedua selain ban yaitu kemampuan atau feeling kita, yaitu kemampuan yang pertama itu adalah kemampuan motor kita. Jadi kita harus tahu motor yang kita gunakan itu motor yang apa dan kecepatannya berapa. Takutnya nanti misalkan motor orang kalian pakai buat cornering, nah pas di tikungan remnya itu dalam, kira-kira kalian udah biasanya pakai motor kalian udah ngerem, ternyata motor itu belum ngerem dan akhirnya kalian ya bablas gitu loh. Aduh, aku nggak bisa bayangin kalau bablas kayak gitu ya Allah. Oke, jadi motor kita itu kemampuan motor kita harus tahu. Jadi motor kita cepatnya berapa, remnya itu titik pengeremannya itu di sebelah mana aja kayak gitu. Jadi itulah syarat utamanya ya. Terus yang terakhir, syarat utama yang terakhir yaitu lintasan atau jalan yang kita lewati. Usahakan untuk melakukan cornering itu kita jalannya itu yang sering kita lewati atau yang udah pernah lah, minimal udah pernah kita lewati lah. Jadi kita tahu tikungannya itu seperti apa kayak gitu loh. Kalau belum, takutnya nanti ya itu kita nggak tahu mana titik pengereman, mana titik untuk membuka gas setelah menikung kayak gitu loh teman-teman. Nah, oke Bang, selanjutnya udah 3 itu apa lagi Bang? Oke, selain 3 itu kemudian ada teknik-teknik tersendiri dalam menikung teman-teman. Jadi ya untuk teknik pertama yaitu pengereman. Jadi kalian itu saat menikung alias mau menikung kan positif ngerem dan ngopling dan ngerem. Jadi
untuk pengereman itu lebih ditekankan kepada rem depan. Jadi kalian itu enggak menggunakan rem belakang, cuman persentase menggunakan rem belakang itu hanya untuk penyeimbang aja. Jadi lebih fokus kepada rem depan. Jadi ya kalian kalau bangun dir biasanya itu kopling, mau masuk tikungan kopling, rem depan, lalu rem belakang itu untuk mengimbangi. Jadi ketika kita keluar dari tikungan, udah nikung, udah miring kayak gitu, udah mau gas lagi, itu motor tidak terlalu lambat gitu. Jadi soalnya kalau motor terlalu lambat ya motor pasti akan roboh ke kiri atau ke kanan, tergantung kita nikungnya kemana, kayak gitu teman-teman. Jadi ya untuk pengereman itu biasakan kalian mengerem sebelum tikungan, dan ketika sudah masuk tikungan alias mau rebahan, iya rebahan anjir, rebahan di aspal ya udah jatuh dong. Kalau kalian mau memiringkan badan itu usahakan pengereman sudah hilang, jadi udah dilepaskan semua ya. Jadi kalian fokus ke perkiraan melewati tikungan tersebut. Nah kayak gitu teman-teman. Yang selanjutnya setelah pengereman apa bang? Yaitu pemilihan jalur, atau kalau bahasa kerennya di sirkuit itu racing line. Jadi kalian pernah lihat MotoGP kan, habis nikung jalannya lurus, kenapa dia harus belok ke kiri lagi, padahal tinggal lurus bisa kan. Nah itu adalah teknik dari cornering speed, alias cornering speed itu seperti kita cornering tapi kecepatannya itu tetap nggak berkurang drastis kayak gitu loh. Jadi tetap ngebut motornya gitu loh. Biasanya itu dibarengi dengan aksi drifting pakai motor ya. Oke, jadi racing line teman-teman yang ini berlaku untuk di jalan yang punya marka ya. Jadi untuk di jalan yang nggak ada marka atau jalan-jalan kecil saya tidak anjurkan, karena kita nggak tahu itu racing line-nya sampai kemana gitu loh. Kadang-kadang kita udah memperkirakan, kita kebablasan kayak itu, takutnya kalau di depan ada motor kita kan melewati jalan mereka, dan itu positif kita yang salah teman-teman ya. Aduh ini kok ada mobil. Nah seperti itu teman-teman. Nah untuk racing line, jadi biasakan kalau kalian misalkan kalau mau nikung ke kiri, di marka ini ada, di marka kalian harus mengambil di tengah-tengah. Kalian harus mengambil di marka tengah, atau mungkin sisi jalur sebelah kanan dari jalur kalian. Jadi yang paling kanan. Jadi nanti kalian itu saat masuk ke tikungan, jadi kalian nggak otomatis motor kalian itu akan miring dengan sendirinya. Jadi kalian nggak perlu mengerem terlalu dalam, jadi motornya agar melambat. Soalnya itu nanti akan otomatis ya, sesuai feeling kita juga akan otomatis merebah ke kiri gitu loh teman-teman. Jadi ya seperti itu. Terus kalau misalkan ke jalur yang kiri terus kita ambil kiri, tikung ke kiri terus kita ambil jalur yang paling kiri, gimana bang? Sebenarnya bisa itu, tapi takutnya nanti itu melewati marka jalan dan kalian masuk ke jalur orang gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi dan itu pun rebahannya pun biasanya anjir rebahan terus loh. Dan itu pun biasanya untuk masuk tikungan itu kalian nggak rebah gitu loh. Malah kalian rebahnya itu setelah keluar tikungan. Jadi itu telat sebetulnya teman-teman ya. Kalau seperti itu sebenarnya telat ya. Jadi banyak orang-orang yang crash itu sebenarnya selain dia memaksakan kemampuan motornya, motornya bannya standar, miringnya terlalu miring. Nah, dia juga biasanya untuk teknik sebelum masuk tikungan itu juga kurang tepat. Jadi karena dia melebihi itu jalurnya, jadi ya dia crash lah, seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga ya, yang selanjutnya teknik ya, masih masuk teknik, yaitu pandangan kita. Jadi ya ini masih berhubungan ke feeling. Jadi ya pandangan kita ketika kita cornering itu harus ke depan, dan kalaupun sama seperti tadi, jadi kalau kita ingin ke kiri kita harus kebalikan dari sebelum cornering ya. Jadi kalau kita ke kiri, pandangan kita harus ke kiri juga, ke jalur jalan yang sebelah kiri ya. Tapi kalau kita ke kanan, jadi kita harus
memandang marka jalan yang tengah itu ya. Jadi jangan mandang jalan yang sebelah kanan, tapi mandang pentokan ke marka jalan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu gear set atau perlengkapan sebelum kalian cornering ya, untuk berjaga-jaga kalau amit-amit di jalan kalian crash. Itu bisa meminimalisir tubuh kalian untuk bersentuhan langsung dengan aspal. Jadi nggak terlalu parah lah. Kalau motor kan bisa diperbaiki, tapi kalau badan itu memperbaikinya mahal Pak ya. Seperti glove dan pelindung lutut, helm itu jangan lupa ya teman-teman. Bila perlu motornya dikasih frame slider. Nah jadi sekian seperti itu teman-teman ya, tips cornering kali ini. Ya mungkin ada yang kurang, mohon maaf. Jadi ya saya ini menceritakan dari beberapa referensi teman-teman YouTube juga, dan pengalaman yang saya jalani ketika ingin cornering ya. Dan karena motor saya ini bukan motor sport, jadi corneringnya nggak terlalu miring, maafkan ya teman-teman ya. Oke, apabila kalian menyukai video-video saya, silahkan subscribe, like, dan komen, dan juga share teman-teman. Jangan lupa follow Instagram saya @bangodir16, dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was an ordinary boy until I